kalah. Allah berjanji, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Firman itu telah menjadi manusia, dan dia juga menyatakan diri. Aku Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus itu raja, tapi kok lahirnya di kandang domba? Kenapa bukan di istana? Aku bingung. Anja kok sedih? Biasanya kamu semangat cerita Natal. Putri, aku bingung. Bu Zaila bilang Yesus raja, tapi lahirnya di kandang domba. Iya, aku juga dengar kok. Aneh ya? Raja kok lahirnya di kandang domba? Aku gak ngerti. Kenapa Yesus gak lahir di tempat yang bagus ya? Aku juga nggak tahu jawabannya. Gimana kalau kita tanya Bu Zaila saja? Ayo. Rasain nih. Enak aja, kamu duluan yang mulai. Tomblok, Wagini berhenti. Kenapa kalian bertengkar seperti ini? Anak-anak, sini. Ayo semua kumpul. Anak-anak, ingat pesan Tuhan Yesus. Kita harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar. Anak Tuhan itu harus rukun dan saling membantu. Mengerti? Mengerti, Bu. Ada Anja dan Putri. Ayo ikut sama-sama kumpul di sini. Iya, Bu. Bu Zaila, maaf mengganggu. Aku mau tanya sesuatu. Anja, Putri, ada apa? Bu, tadi ibu cerita tentang Yesus yang lahir di kandang domba. Aku bingung. Yesus itu kan raja. Kenapa lahirnya di kandang domba, bukan di istana? Pertanyaan bagus, Anja. Kalian mau tahu jawabannya? Ibu akan ceritakan buat kalian. Dengarkan ya. Pada masa itu, Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk. Seluruh penduduk di seluruh wilayah kekuasaannya harus mendaftarkan diri di kota kelahirannya masing-masing. Ada seorang bernama Yusuf dan Maria, sepasang suami istri, di mana saat itu Maria sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Mereka harus pergi ke Bethlehem, kota asal Yusuf, untuk mendaftarkan diri sesuai dengan titah kaisar. Kanda, aku sudah tidak kuat lagi. Perutku semakin sakit. Sabarlah Dinda. Sebentar lagi kita sampai di Bethlehem. Aku tahu, Kanda, tapi aku takut bayiku lahir dalam perjalanan. Jangan khawatir Dinda. Aku akan menjagamu dan mencari tempat bagi bayi kita lahir. Mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Bethlehem, mereka mendapati kota itu penuh sesak dengan orang-orang yang juga datang mendaftarkan diri. Ketika itu, hari sudah hampir menjelang malam. Tibalah saatnya mereka mencari penginapan untuk beristirahat. Maaf, apa masih ada kamar kosong di sini? Istriku sedang hamil tua dan butuh tempat beristirahat. Penuh. Semua kamar sudah penuh sejak kemarin. Cari tempat lain saja. Tuan, kasihanilah kami. Istriku sebentar lagi akan melahirkan. Apakah tidak ada tempat yang bisa kami tempati, meski hanya sedikit saja? Maaf Tuan, tempat saya sudah penuh. Tapi jika Tuan sudi, di ujung jalan ada penginapan lain yang mungkin masih ada tempat. Tuan bisa mengetuk di sana. Dengan langkah lesu dan lelah, Yusuf pergi ke ujung jalan. Ia bertemu dengan seorang pemilik penginapan yang baik hati. Tuan, kami dalam perjalanan jauh dan butuh tempat beristirahat. Istriku sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Adakah tempat bagi bayi kami? Sebenarnya semua kamar sudah penuh.
Tapi, di belakang penginapanku ada kandang domba. Tempatnya memang tidak layak, tapi setidaknya bisa untuk berteduh. Apakah kalian bersedia? Tuan, kami sangat berterima kasih. Kami bersedia menerima tempat itu. Yusuf dan Maria mengikuti pemilik penginapan ke kandang domba. Kandang itu sederhana dan berbau. Namun, Yusuf dan Maria menerimanya dengan sukacita. Mereka tahu, sebentar lagi bayi Yesus akan lahir. Nah, itulah ceritanya. Kenapa Yesus yang kita sebut sebagai Raja lahir di kandang domba. Jadi karena kota sesak dan penuh, ya Bu, Yesus terpaksa lahir di sana. Benar, Anja, Putri, dan kalian semua. Ini mengajarkan kita sesuatu. Bahwa Yesus bukanlah seorang raja yang dunia pikirkan, tapi dia raja di hati kita semua. Terbukti, dia lahir bukan di istana, tapi di sebuah kandang domba yang hina. Itu bukti betapa sederhananya raja kita. Kasihan ya bayi Yesus. Dia pasti sangat menderita. Iya, bagaimana ya rasanya lahir di kandang domba? Ya, kandang domba itu kan pengap dan bau. Dan aku beruntung, karena aku lahir di rumah sakit yang gak pengap dan bau. Aku juga lahir ditolong oleh dokter dan bidan. Sedangkan Yesus, Nah, itulah sebabnya. Kalian harus bersyukur karena kalian lahir di tempat yang nyaman dan layak. Sedangkan Yesus, dia raja, tapi lahirnya di kandang domba. Mana mau ada raja di dunia ini yang lahirnya di kandang domba? Iya ya, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Dan kalian juga tahu bahwa kelahiran Yesus adalah anugerah bagi dunia ini. Dia kado Natal yang terindah dari Allah kepada manusia. Yuk, kita berdoa dan mengucap syukur. Iya, Bu.